Ya, topik pertama untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini adalah tentang bisnis dan akuntansi. Bisnis dan akuntansi. Jadi bisnis ini adalah sebuah organisasi di mana semua sumber daya atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja diolah dan diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output kepada pelanggan. Nah, kalian semua pasti tahu bahwa tujuan utama dari kebanyakan bisnis adalah untuk mendapatkan laba. Laba itu sebenarnya apa sih? Laba itu merupakan selisih antara jumlah yang diterima dari pelanggan atas pembayaran jasa atau barang dibandingkan dengan jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Kemudian, bagaimana peran akuntansi dalam bisnis? Nah, akuntansi di sini didefinisikan sebagai sistem informasi yang dapat menyediakan pelaporan kepada pengguna mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi dari suatu bisnis. Bidang-bidang yang bisa kita tekuni di dalam akuntansi yang pertama misalnya adalah akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen ini merupakan bidang akuntansi yang menyediakan informasi kepada pihak internal. Siapa saja pihak internal? Yaitu contohnya manajer atau pegawai dengan informasi yang disebut sebagai akuntansi manajemen. Selanjutnya, tujuan dari adanya akuntansi manajemen itu sendiri adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk kebutuhan pengambilan keputusan pihak internal, yaitu manajer dan pegawai. Nah, seorang akuntan manajemen biasanya bekerja di perusahaan atau entitas bisnis yang bentuknya perusahaan swasta. Selanjutnya tentang akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan itu menyediakan informasi bagi pihak eksternal. Siapa saja contoh dari pihak eksternal? Yaitu investor, kreditor, atau pemerintah. Sehingga dalam hal ini informasi yang dihasilkan disebut sebagai akuntansi keuangan. Tujuan dari akuntansi keuangan sendiri adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, para akuntan perlu menjaga etika. Seperti kita ketahui, tujuan dari akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Akuntan harus menjaga etika, sehingga informasi yang mereka berikan dapat dipercaya dan berguna untuk pengambilan keputusan. Manajer dan pegawai pun di dalam perusahaan juga harus menjaga etika dalam mengelola dan mengoperasikan perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika itu adalah prinsip moral yang memandu perilaku individu. Selanjutnya adalah peluang akuntan. Akuntan yang bekerja di perusahaan swasta biasanya disebut sebagai akuntan manajemen. Sedangkan akuntan yang bekerja untuk menyediakan jasa audit atau konsultan terkait laporan keuangan disebut sebagai akuntan publik. Seorang akuntan publik harus memenuhi beberapa persyaratan, pendidikan, pengalaman, dan ujian sehingga mendapat gelar Certified Public Accountants atau CPA. Selain akuntan manajemen dan akuntan publik, ada juga yang disebut dengan akuntan pendidik dan akuntan pemerintah. Prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di Indonesia, informasi keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. PABU merupakan sekumpulan standar, prinsip, dan asumsi yang menentukan bagaimana informasi keuangan dilaporkan. Yang dimaksud dengan standar akuntansi adalah aturan yang menentukan akuntansi untuk transaksi bisnis individual, sedangkan prinsip akuntansi dan asumsi menyediakan kerangka di mana standar akuntansi dibangun. Otoritas Jasa Keuangan dan Bapepam adalah merupakan badan pemerintah yang memiliki otoritas terkait pengungkapan akuntansi dan keuangan dari perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di publik. Standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS. Selain SAK IFRS, juga terdapat SAK lain yaitu SAK Etap dan SAK EMKM. Mengenai karakteristik informasi keuangan, agar dapat bermanfaat, laporan keuangan harus memiliki dua karakteristik, yaitu relevan dan disajikan dengan benar. Relevan berarti informasi yang disajikan akan memberikan dampak terhadap pengambilan keputusan. Faithful representation berarti bahwa angka dan deskripsi disajikan sesuai dengan apa yang terjadi. Selanjutnya terkait dengan asumsi yang digunakan di dalam akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi berlaku umum, terdapat 4, yaitu yang pertama adalah asumsi unit moneter,
yang kedua adalah periode waktu, yang ketiga adalah entitas bisnis, dan yang terakhir adalah going concern. Asumsi yang pertama yaitu asumsi unit moneter mensyaratkan pelaporan keuangan menggunakan satuan unit uang atau mata uang tertentu. Hal ini akan memberikan pengukuran yang umum dari efek peristiwa dan transaksi dari suatu entitas. Unit moneter yang digunakan umumnya ditentukan oleh negara di mana perusahaan tersebut berada. Sedangkan asumsi periode waktu memungkinkan perusahaan untuk melaporkan aktivitas ekonomisnya secara berkala sesuai dengan periode waktu tertentu. Dalam melakukannya, kondisi keuangan dan perubahannya dilaporkan secara periodik dan konsisten. Asumsi yang ketiga yaitu asumsi entitas bisnis membatasi data ekonomi dalam laporan keuangan yang berhubungan dengan aktivitas bisnis. Dengan kata lain, bisnis dipandang sebagai suatu entitas terpisahkan dengan pemilik, kreditur, dan bisnis lain. Asumsi yang terakhir yaitu asumsi going concern mensyaratkan bahwa dalam pelaporan keuangan diasumsikan entitas akan terus beroperasi di masa depan. Terdapat 4 prinsip yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam akuntansi keuangan. Yang pertama adalah prinsip pengukuran, kemudian yang kedua adalah prinsip biaya, yang ketiga adalah pengakuan pendapatan, dan yang terakhir adalah pengakuan beban. Prinsip pengukuran menentukan jumlah yang akan dicatat dan dilaporkan. Prinsip pengukuran mensyaratkan jumlah harus objektif dan dapat diverifikasi. Jumlah dinyatakan objektif bila independen dan berdasarkan bukti yang tidak bias. Jumlah dinyatakan dapat diverifikasi bila dapat dikonfirmasi ke pihak ketiga. Transaksi antara dua pihak independen disebut sebagai arm's length transactions, yaitu menyediakan jumlah yang objektif dan dapat diverifikasi. Prinsip biaya menyatakan bahwa pencatatan suatu aset sesuai dengan harga perolehannya. Selanjutnya, terkait dengan prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah jumlah yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Prinsip pengakuan pendapatan menentukan kapan pendapatan dicatat dalam pencatatan akuntansi. Pencatatan dilakukan saat jasa telah dilakukan atau barang telah dikirimkan ke pelanggan. Hal ini berdasarkan prinsip dasar akrual. Prinsip pengakuan beban. Beban adalah jumlah yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan. Prinsip pengakuan pendapatan dan beban biasanya disebut sebagai matching principle, mensyaratkan beban dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait. Dengan melakukan hal tersebut akan dapat diketahui seberapa besar laba atau rugi perusahaan. Nah, itu tadi adalah sedikit tentang akuntansi dan bisnis. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang